Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengaruh teknik pemasakan dan waktu terhadap karakteristik tingkat kematangan telur ayam negeri. Paper ini disusun oleh dua orang teman saya, yaitu Gatan Warino dan Muhammad Rafi Rizky Putra. Perkenalkan, saya Iksan Wahyudi dari Fakultas Sains dan Teknologi, Prodi Teknik Elektro, Universitas Al Azhar Indonesia. Pendahuluan. Telur merupakan pangan sumber protein yang paling sering dikonsumsi. Kandungan protein yang tinggi pada telur disebabkan karena asam amino esensial yang lengkap, sehingga telur menjadi patokan bahan pangan lainnya. Untuk protein, telur secara umum terdiri dari tiga struktur, yaitu cangkang telur, kuning telur, dan putih telur. Kuning telur atau yang disebut eksiol memiliki nutrisi yang vital bagi tubuh. Di antaranya ada protein, lemak, vitamin, dan mineral. Teknik pemasakan telur menggunakan air putih pun banyak memiliki pengaruh yang berbeda. Hal ini dipengaruhi oleh sifat fisik kimia yang perbedaan air dan minyak juga titik didih yang berbeda. Bahan dan metode penelitian. Bahan yang digunakan adalah 15 butir telur ayam ras, air, minyak goreng. Alat yang digunakan penelitian ini adalah termometer digital, teflon, panci, kompor, spatula, stopwatch, dan kamera handphone. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode memasak yang dilakukan dengan kondisi dan perlakuan yang berbeda. Ada dua faktor yang diamati dalam penelitian ini. Faktor pertama adalah metode pemasakan dengan penggorengan dan perebusan. Terdapat tiga perlakuan dalam pemasakan telur, yaitu telur goreng, telur rebus dengan cangkang, dan telur rebus tanpa cangkang. Faktor kedua adalah waktu pemasakan. Perlakuan satu, telur goreng. Telur disiapkan, minyak dimasukkan pada teflon. Perlakuan 2, telur rebus dengan cangkang. 4 butir telur mentah disiapkan untuk direbus. Perlakuan 3, telur rebus tanpa cangkang. 1 butir telur disiapkan. Air dimasukkan pada panci sebanyak 1,5 liter. Panaskan hingga mendidih. Hasil dan pembahasan. Berdasarkan penelitian dari eksperimen yang dilakukan, menunjukkan bahwa perbedaan lama waktu dan kestabilan suhu berpengaruh terhadap tingkat kematangan telur. Dalam pemasakan telur, menggunakan teknik merebus dengan cangkang, teknik merebus tanpa cangkang, dan teknik menggoreng dapat dilihat dari tabel 1, tabel 2, dan tabel 3. Terdapat perbedaan waktu yang dibutuhkan, yaitu 5 menit, 8 menit, 10 menit, dan 12 menit, hingga mendapatkan kematangan telur yang sempurna. Teknik perebusan dengan cangkang membutuhkan waktu yang lama karena titik didih air dan karabang mempengaruhi lama waktu pemanasan telur hingga dapat mencapai kematangan yang sempurna. Dua, perlakuan teknik merebus tanpa kerabang. Pada teknik dua karakteristik hasil olahan telur yang dipengaruhi dari eksperimen perebusan telur tanpa menggunakan cangkang dengan suhu yang sama dan lama waktu masak yang berbeda. Dapat dilihat hasil perebusan telur dengan lama waktu 5 menit. Pada waktu 6 menit tidak terlihat perubahan yang signifikan dari waktu 5 menit. Waktu yang dibutuhkan hingga matang sempurna pada telur rebus tanpa cangkang dari percobaan pada tabel 2 sekitar 6-8 menit. Tabel 3, pelakuan teknik menggoreng. Pada tabel 5, pada tabel 3 dapat dilihat karakteristik telurnya. Pada menit ke-5 hingga menit ke-8 menunjukkan kondisi albumen dan yolk kuning telur mulai terjadi pembadatan dan albumen berubah warna. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut. Nama waktu pemasakan telur pada teknik merebus dengan cangkang berpengaruh nyata pada warna, tekstur kuning dan putih telur terhadap kematangan telur. Nama waktu pemasakan telur pada teknik merebus tanpa cangkang berpengaruh nyata pada warna, tekstur kuning dan putih telur terhadap kematangan telur. Lama waktu teknik merebus telur tanpa cangkang juga akan lebih cepat matang daripada merebus telur dengan cangkang. Menekan air dan minyak berpengaruh terhadap tingkat kematangan telur, di mana dengan menggunakan media minyak untuk memasak telur akan lebih cepat matang daripada menggunakan media air. Dan di sini ada daftar pustaka.
Dan sekian dari saya, terima kasih.